down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revina Putra Azalea. Di video kali ini kita akan membahas materi yaitu pengenalan virtual machine. Nah, di sini kita sudah memasuki bab open source ya, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa pembahasan, teman-teman. Yang pertama itu ada apa itu virtual machine. Yang kedua ini ada arsitektur virtual machine. Dan yang ketiga ini ada download dan install VirtualBox. Yang keempat ada download VMware. Dan yang terakhir yaitu kelima ada install VMware. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama ini ada apa itu virtual machine ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat dua buah gambar ya, teman-teman. Di mana gambar ini merupakan gambar arsitektur. Nah, di gambar sebelah kiri ini merupakan gambar arsitektur tanpa virtual machine, teman-teman. Di bagian bawah ini terdapat yang namanya hardware, teman-teman. Nah, ini tuh yang namanya hardware ini adalah storage, compute, memory, network, dan lain sebagainya. Nah, di atasnya hardware ini terinstall operating system ya, teman-teman, atau OS. Di mana kita menggunakan operating system Windows, kemudian di Windows saya itu terinstall beberapa aplikasi. Nah, inilah yang dimaksud arsitektur tanpa virtual machine. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke gambar sebelah kanan ya, teman-teman. Di bagian paling bawah ini hampir sama ya, teman-teman, dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Di sini juga terdapat hardware, storage, compute, memory, network, dan lain sebagainya. Lalu di atas hardware ini terdapat OS ya, teman-teman. Nah, perbedaannya di sini, teman-teman. Di atas OS ini masih terdapat hypervisor, tidak seperti yang di tanpa virtual machine ya, teman-teman. Di sini terdapat hypervisor. Nah, apa sih hypervisor itu? Hypervisor ini merupakan sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat virtual machine, teman-teman. Di virtual machine juga terdapat hardware ya, teman-teman. Ini di hardware-nya ada storage, compute, memory, network, dan lain sebagainya. Cuman ini itu diibaratkan di komputer virtual kita ini terinstall yang namanya hypervisor ya, teman-teman. Lalu kita juga bisa membuat virtual machine yang hampir sama dengan komputer kita. Terdapat hardware, terus ada OS, dan kemudian kita bisa menginstal aplikasi yang lain juga. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu arsitektur virtual machine. Nah, di sini juga ada dua gambar ya, teman-teman. Yang pertama ada tipe 1 hypervisor atau bare metal architecture. Yang kedua ada tipe 2 hypervisor atau hosted architecture. Nah, jadi apa sih bedanya itu, teman-teman? Jadi kalau bare metal architecture ini setelah hardware ini langsung terdapat hypervisor ya, teman-teman. Oh ya, perlu kita singgung sebelumnya bahwa hypervisor ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk membuat virtual machine ya, teman-teman. Jadi atas hardware kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor. Dan kita langsung bisa membuat banyak virtual machine, teman-teman. Nah, pada bare metal architecture ini, hypervisor yang sering digunakan biasanya ada Proxmox, kemudian VMware ACXI. Tapi bedanya jika VMware ini berbayar. Kalau Proxmox itu open source dan gratis, teman-teman. Kemudian kita masuk di tipe kedua hypervisor yaitu hosted architecture. Jika kita lihat pada perbedaannya itu, pada hardware terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi, sebelum hypervisor, pada hosted arsitektur ini kita harus menginstal dulu yang namanya host OS ya, teman-teman. Di mana di atas host OS kita baru menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor host arsitektur ini biasanya yang digunakan itu ada VMware juga. Cuma ini VMware-nya yang workstation ya, teman-teman.
Dan juga ada VirtualBox, sama seperti sebelumnya. Jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Oke, jadi setelah teman-teman install Hypervisor, itu teman-teman bisa langsung membuat virtual machine yang banyak ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu download dan install VirtualBox. Oke, kita masuk ke Google Chrome dulu, lalu kita ketik. Lalu kita ketik download VirtualBox. Nah, ini kita klik yang paling atas ya, yang download Oracle VM VirtualBox. Nah, ini teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa milih dulu platformnya. Ada yang dari Windows Host, Mac OS, Linux, Solaris. Nah, karena kita pakai Windows, jadi kita Windows Host saja. Nah, lalu di sini langsung otomatis terdownload ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya aku udah download si VirtualBox ini, jadi ini nggak aku lanjutin. Tapi kalau teman-teman belum punya, kalian harus lanjutin sampai selesai. Oke, jadi bayangin aja ya kalau tadi aku udah download. Nah, sekarang setelah terinstall kan otomatis langsung kesimpan di file nih. Nah, ini kita klik, terus yes. Tunggu aja, terus pokoknya kalau ada kayak gini tuh di next aja. Ini karena aku udah download ya teman, jadi kayak gini. Pokoknya tinggal di next aja sampai hasilnya itu sampai kayak gini nih, finish. Nah, sampai finish. Kalau udah finish itu berarti udah selesai. Finish. Nah, kalau udah terselesai itu pasti otomatis ada di jendela layar teman-teman. Lalu kita buka. Nah, ini teman-teman tampilannya kayak gini. Nah, kalau kalian baru download itu belum ada ini ya teman-teman. Tampilannya masih kayak gini kan otomatis. Ini kan aku udah punya dan aku udah buat beberapa. Jadi tampilannya begini. Di sini kita mau gabungin materi keempat dan kelima ya teman-teman. Jadi download dan install VMware. Oke, jadi seperti yang tadi kita harus cari Chrome dulu, download VMware. Ini teman-teman workstation ya. Lalu kalian teman-teman pilih yang ini, VMware Workstation. Ya ini ya teman-teman. Diklik aja, scroll dikit ke bawah. Nah teman-teman pilih yang Workstation Windows. Nah di sini udah otomatis download ya teman-teman. Oh ya sama ya teman-teman, soalnya aku udah download sebelumnya jadi nggak aku lanjutin. Tapi kalau teman-teman harus lanjutin sampai selesai, oke? Oke teman-teman, jadi karena mohon maaf banget kebetulan file di eh, oke teman-teman, maaf banget kebetulan file VMware di file Explorer aku ini nggak tahu kemana. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa langkahnya ya. Jadi pertamanya ini teman-teman biasa aja kan kayak tadi kayak VirtualBox, cuma di next aja sampai benar-benar finish, terus diinstal bla bla bla. Nah terus kalau masuk, kalau ada pertanyaan kayak gini teman-teman, nih kayak gini, I have a license key for VMware Workstation. Di sini ini dimintakan lisensi key teman-teman. Karena kita mencoba trial, jadi kita bisa klik yang di bawah, ya ini I want to try VMware gitu. Nah, kalau teman-teman ingin membeli lisensi key, teman-teman bisa membelinya dengan berbayar ya tentunya teman-teman. Dan bisa diklik di sini aja teman-teman yang buy now. Langsung saja di continue ya kalau udah kayak gini. Dan kalau ada satu pertanyaan lagi tuh di yes aja. Pasti itu udah langsung masuk. Ini punya aku teman-teman karena udah aku download jadi udah ada, kita klik aja. Oke, ini dia tampilannya ya teman-teman.
Ini lalu biru. Oke, jadi ini ya dia tampilannya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru buat itu tampilannya kayak gini. Kalau teman-teman belum buat sama sekali, itu di sininya nggak ada apa-apa ya. Ini karena udah aku buat, jadi ada apa-apanya. Ini Oke, cukup sekian saja materi yang dapat saya berikan ya teman-teman. abu Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin kata-kata puisi ini kurang tepat dan sulit dipahami. Saya mohon maaf banget. Dan cukup sekian. Terima kasih. Dadah teman-teman.